Halo guys, di sini bersama kami Nesya Fitria Chandra yang biasa dipanggil Aca. Nah, saya Irsya Ramasepia, bisa dipanggil Irsya. Nah, kami di Puncak Taruko nih bukan untuk bergunjing guys. Semangat kita Irsya. Nah, kami di sini mau menceritakan tentang Jalur terakhir. Di mana pada cerita ini kami akan menceritakan perjalanan persahabatan 5 orang remaja. Jadi, pada tahun 1883, sebuah kota di Pulau Jawa terdapat persahabatan remaja. Bagian laut Pulau Jawa ini terdapat gunung tua, yaitu Gunung Krakatau, yang menyebabkan kehancuran di kota tersebut. Remaja ini tidak menyangka akan terjadi bencana letusan gunung di daerah mereka. Dalam keadaan yang mendebarkan ini, kami memperkenalkan 5 orang remaja yang sejak dulu tinggal di kota ini, di mana nanti mereka akan menyaksikan kehancuran daerah mereka dan berjuang untuk menyelamatkan diri dari bencana alam yang terjadi di kota mereka. Nah, pada bulan Mei 1883, 5 remaja yang bernama James, Zoya, Laura, Hana, dan Anes sedang berkumpul di pondok di kota mereka. Nah, di sana mereka lagi asik-asik nih cerita. Tidak lama setelah itu terjadi getaran yang menyebabkan gempa. Nah, mereka merasa bahwa gunung yang berada di 40 km ke arah laut itu membuat mereka aman. Nah, jadi pada tanggal 20 Mei, Gunung Krakatau ini untuk pertama kalinya mengeluarkan asapnya. Pada saat itu, masyarakat kota tersebut memanfaatkan fenomena ini sebagai sebuah wisata. Nah, jadi ada seorang pengusaha hotel yang jadiin yang buat paket wisata Gunung Krakatau siap tuh bekerja sama dengan Kapten Willy untuk menahkodai kapal uap sebagai transportasi menuju ke Gunung Krakatau pada tanggal 27 Mei. Nah, salah satu dari 5 orang remaja ini sangat tertarik, yaitu James. Jadi James ini sangat tertarik untuk pergi wisata ke Gunung Krakatau tuh. Nah, dia bilang kayak gini, lihat ada paket ke Gunung Krakatau, kita pergi kata dia. Datanglah si Zoya. Ayolah suka kali aku kayak gini nih, kata si Zoya tadi kan. Terus dia bilang sama anak kayak gini, kalian kayak mana aku mau pergi, aku anak strict parents, karena gitu. Nah, tuh datang si Laura nih, dibilangnya jual aja nama kami sama orang tua kau tuh pasti diizinkan. Terus disaut sama si Anes, iya kata dia. Nah, mendengar saran dari teman-temannya, Hana pun menjadi yakin bahwa dia nanti pasti dapat izin dari orang tua dia tuh. Nah, seminggu kemudian hari yang mereka tunggu itu pun tiba. Nah, hari kemana mereka pergi tur ke Gunung Krakatau tersebut. Tuh kata si Hana kan, sumpah senang kali aku bisa pergi liburan sama kalian, kata si Hana gitu dengan senang hati. Terus dibilang si Zoya, iya dong, kapan lagi ada pergi tur kayak gini. Tuh ketawa orang-orang nih kan. Ketawa orang nih kan. Tuh datang si James nih, dibilangnya gini, ini aku coba kamera buat kita foto-foto nanti. Nah, James ini dia suka selalu bawa kamera kalau dia mau pergi kemana-mana. Keren kali kan orang tuh. Dibilang si Laura, pas kali lah tuh James, ini aku dan Anes juga bawa perlengkapan buat santai-santai di lereng gunung nanti, katanya gitu. Tuh datang kata si Anes kan dengan kegirangan ala-ala fintech gitu. Itu langsung bilang gitu. Nah, terus kan asik lah bercerita orang nih di kapal tuh kan, karena saking asihnya orang nih cerita di kapal tuh nggak terasa ada sampai orang tuh ke Gunung Krakatau tuh Terus si Zoe bilang, ayolah foto-foto kita lagi, katanya gitu. Tuh datang kata kawan-kawannya kan, iya sabar Zoya, katanya karena si Zoya nih memang gak sabaran kali orangnya, heran loh. Terus nggak lama orang tuh foto-foto, tiba-tiba terdengarlah suara dentuman yang sangat kuat dari bawah Gunung Krakatau. Nah, itu yang membuat mereka semuanya jadi panik dan berlari ke arah kapal untuk menyelamatkan diri dan kembali ke daratan. Tuh kan saat dentuman itu terjadi, si Zoya teriak. Kayak mana coba teriaknya? Coba bantu tebak dulu. Coba kalian tebak dulu. Coba dulu, bisa nggak kalian nebak? Bisa nggak kalian nebak? Kalau nggak bisa, ya udah nanti kamu jawab. Langsung aja jawabnya lama kali kalian. Astagfirullahaladzim, suara apa tuh, cepatlah masuk ke kapal lagi, teriak si Zoya. Terus tanpa berlama-lama, orang itu pun lari ke kapal dengan wajah pucat dan perasaan yang sudah bercampur aduk. Nah, sesampainya di daratan,
Semua wisatawan tur Gunung Krakatau itu pun sudah merasa tenang. Namun, di balik itu mereka tidak sedikit pun merasakan takut untuk hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Mereka tidak mengungsi dari daerah mereka, padahal pada masa itu semua hewan-hewan sudah tidak seperti biasanya. Di mana yang berarti bahwa daerah mereka akan terjadi bencana besar. Mereka tetap menghiraukan karena mereka merasa berada di jarak yang aman dan mereka tetap melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Dengar orang tuh? Iya, memang nggak lain. Nah, jadi pada tanggal 27 Agustus 1883, 5 orang remaja nih lagi enak-enak main nih di tepi pantai kan. Ngeliat sunrise, kayak gaya-gaya lah orang tuh kan. Dan tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat yang besar yang membuat aktivitas orang berhenti, dan pada jam 1 siang baru terdengar letusan yang sangat besar sampai memekak ke telinga orang tuh. Di jam itu akhirnya Gunung Krakatau itu meletus dan 5 orang remaja itu langsung lari untuk menyelamatkan diri. Mereka terpukau melihat laut yang tiba-tiba surut saat itu. Nah, tahu kalian enggak dari 5 orang remaja ini siapa yang teriak lagi? Siapa coba? Siapa lagi kalau bukan si Zoya tadi? Asik teriak aja hidup dia tuh. Memang hari-hari dia tuh teriak. Itu kan apa kata si Zoya itu? Weh, ngapa kita diam aja nih? Ayo kita lari ke daratan lagi. Kata si Zoya nih kan. Nah, 3 orang sahabat perempuan pun kaget dan hanya si James lah. Karena si Jamesnya emang ya Allah nggak ngerti pula kami mikirnya kan. Nggak dihiraukan teriakan si Zoya nih pada saat itu. Nah, James dia tuh tertarik untuk mendekati laut karena laut tuh surut dan si James nih nengok ikan yang berhamburan dan berniat untuk mengambilnya. Kayak nggak ada aja hari untuk ngambil ikan tuh. Iya, harus pas datang tsunami. Udah mau tsunami bisa dia ngambil ikan dia tuh nengok ikan Gini dia. terdiam dia. Nah, begini. Boga James tuh kan. Tuh. Tuh tanpa berpikir panjang teriak pula. Dan berempat nih, yang cewek-cewek berempat nih, apa kata orang tuh? James, cepatlah lari, itu bahaya. Apa orang tuh kan? Ini James lari enggak sih James. Nah, tuh, lanjut di Syah. Nah, dia tuh nggak nunggu lama, air laut yang tiba-tiba surut tadi pun kembali sebagai gelombang tsunami yang sangat besar. Nah, semua orang berserta 5 orang remaja itu pun lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Nah, hanya dalam waktu singkat, ribuan orang dilenyapkan oleh tsunami itu. Ribuan orang pun mati tenggelam. Nah, 3.000 jiwa, termasuk 5 orang remaja itu selamat. Saat perut Gunung Krakatau itu sudah kosong, terjadi lagi tsunami yang berkali-kali lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi gini weh, jadi itu kan kayak udah selesai meletus nih kan, si gunung ini tadi awal ini kan. Nah, itu udah keluar nih, itu kosong perutnya dia kan, kosong perut si gunung nih kan. Karena dia kosong itu kan gunung ini berat, ambruk deh tuh, tsunami lagi. Nah, kayak gitu, makanya tsunami dia 2 kali. Paham kan kalian? Paham kan? Harus paham. Paham parah. Akibat tsunami besar ini, 5 orang remaja pun terpisah. Nah, 1 hari setelah tsunami itu selesai, salah satu dari remaja itu pun pergi ke pos evakuasi. Coba tebak siapa yang selamat? Siapa lagi yang kalau nggak yang teriak-teriak itu lah dia selamat? Ya, si Zoya tuh. Terus Zoya tuh teringat dengan 4 orang sahabatnya yang terpisah akibat tsunami tadi kan. Nah, dia bilang, guys kalian di mana? Aku takut sendiri di sini, katanya gitu. Dan dia tuh ngomong sama mati ya, gak ngomong sama hantu. Iya, dia ngomong sama mati ya guys. Pas dia kayak gitu tuh kan dia si Zoya tadi gini kan, dia sedih nih kan, berbicara dari hati dia tuh kan, di mananya aku takutnya ya, gitu lah kata dia kan. Tuh pas si Zoya tuh lagi temenong-menong gak jelas itu kan, nampak sama si Zoya nih ada relawan tuh membawa-bawa bensin gitu kan. Untuk apa lah bensin tuh, gitulah kata si Zoya nih kan. Heran si Zoya nih karena heran karena setiap dari satu relawan tuh dia kayak bawa bensin gitu. Ngapain coba orang tuh coba? Tebak lah ngapain orang tuh coba? Kalau menurut aku sih orang tuh bakar-bakar ikan. Soalnya tadi kan banyak ikan kan. Kalau enggak bakar sampah dia. Nah benar. Tanya nanya di situ sering lah. Jadi si Zoya tuh mikir kan, mau ngapain lah orang nih ya bawa bensin katanya gitu. Nah si Zoya tuh ngomong kayak gitu sambil ngikutin relawan tuh mau kemana gitu. Nah, Zoya pun pergilah kan
mengikuti relawan itu. Saat sampai di suatu tempat, Zoya melihat... Tahu apa yang tengok dia? Coba tebak apa yang dia tengok. Nah, pasti kalian nggak tahu kan? Aku pun awalnya nggak tahu sebenarnya. Ya, cuman karena udah dengar cerita dia, udah akhirnya aku tahu. Jadi di situ tuh Zoya ngelihat mayat yang menjadi korban tsunami yang melanda daerah mereka. Jauh. Nah, jadi si Zoya ini nanya nih sama satu orang relawan. Dia bilang kayak gini, apa yang akan dilakukan untuk mayat-mayat ini, Pak? Katanya gitu. Terus dijawab lah kan sama si relawan tadi tuh, kata dia, oh, mayat-mayat ini akan dibakar, Dek. Tidak ada lagi lahan untuk menguburkan mayat-mayat sebanyak ini, kata relawan tuh ke si Zoya kan. Tuh, apa si Zoya? Jadi tiba-tiba si Zoya ini terdiam lah kan. Terus dia terdiam tuh dengan pernyataan dari seorang relawan tersebut dan membuat pikirannya kembali mengingat 4 orang sahabatnya yang saat itu belum ditemukan. Nah, karena mendengar kabar yang tadi itu, Zoya langsung berlarian kembali ke pos evakuasi dengan perasaan yang tidak tenang. Sampainya di pos evakuasi, Zoya langsung menghampiri salah satu seorang petugas. Zoya ini nanya, "Permisi Pak," dengan nafas yang tidak teratur. Tuh datang pisau sama petugas nih kan. Iya, ada apa deh? Ada yang bisa saya bantu? Kata si petugas tuh kan. Terus Zoya ini nanya, "Bolehkah saya melihat data korban yang telah ditemukan, Pak?" Katanya gitu. Tuh kata si petugas ini kan, baiklah ini datanya. Si petugasnya langsung kayak ngasih berkas tuh kan, nah ini datanya deh, tengoklah gitu kan. Terus si Zoya ini pun langsung membaca satu persatu kan. Ditengoknya lah nama-nama tersebut, mana tahu ada nama teman-temannya. Siap tuh nggak berlangsung lama, orang tuh nemuin nama si Anes sama si Hana. Nah, berhenti dari situ, si Zoya pun mencari nama 2 sahabat lainnya, yaitu James dan Laura. Nah, sampai pada halaman terakhir, Zoya belum juga jumpain nama 2 orang sahabatnya tuh. Nah, terus lah tuh Zoya nih masih kayak nggak yakin ya kan, masa ya nggak ada nama sahabat itu. Tuh ditanyanya lagi sama petugas tuh untuk memastikan data tersebut kan, katanya dia gini, "Pak, apakah data ini udah lengkap dan sudah terbaru?" kata si Zoya tuh kan. Dibilang sama petugasnya, "Iya dek, ini data terbaru," katanya gitu. Nah, terus mendengar pernyataan tersebut, Zoya masih tetap berharap kedua sahabatnya ditemukan dengan selamat. Dan dan dibilang sama petugasnya, "Menurut data yang baru saja diinput, nama tersebut belum ditemukan, Dek," katanya gitu. Nah, ini kasihan kali jadi Zoya nih, sumpah. Maksudnya yang dia tuh pasti kayak sedih banget. Awalnya dia mikirnya 5 orang sahabat, tuh tiba-tiba 2 sahabat dia hilang kayak gitu. Nah, belum tahu gitu kan. Tuh karena mendengar pernyataan tersebut, Zoya masih tetap berharap kedua sahabatnya akan ditemukan dengan selamat. Nah, siap tuh Zoya nih nanya lagi ke petugasnya untuk memastikan kedua sahabatnya tuh kan. "Pak, boleh saya tahu status korban yang bernama Anis dan Hana, Pak?" katanya gitu. Dijawablah sama petugas tuh dengan tegas kan. Apa kata si petugas tuh ya? Hana dan Anis tuh berstatus tewas, Dek, kata si petugas tuh. Kalian pasti tahu kan apa yang dirasain sama Zoya. Maksudnya tuh terbayang kan. Terus pas dia dengar itu, tubuh si Zoya tuh seketika lemes sampai tremor kayak gitu, dan langsung berlari ke tumpukan mayat yang mau dibakar sama relawan tadi. Nah, sesampainya di tempat yang ia tuju, Zoya langsung terduduk lemas menyaksikan mayat sahabatnya dibakar oleh para relawan. Terasa sama aku ini, sumpah. Aku juga. Aku kalau misalnya temen di posisi Zoya mungkin aku kayak udah stres gila. Ya Allah, kemana sahabat aku, pasti kayak aku berlima tadi. Terus tiba-tiba dua mati, dia lagi nggak tahu dari mana, tinggal lihat sendiri. Tuh kan, terduduk lemas si Zoya nih kami menyaksikan sahabat yang dibakar oleh para relawan tuh. Zoya melihat kobaran api yang sangat besar dengan hati yang begitu hancur melihat kedua sahabatnya. Jadi, sebagai penghormatan terakhirnya Zoya terus menyaksikan pembakaran kedua sahabatnya tuh dengan pandangan yang kosong dan hati yang kacau. Siapa yang nggak kacau kalau udah kayak iya kan, kayak
kayak mana orang ini memang sahabat udah lama kali dari kapan orang tuh bersahabat, nah sahabat sejati biarpun adalah salah satu dari sahabatnya tuh nganga si James tadi sih tamanga lo nyudah Bisanya dia bertahan diri untuk melihat ikan yang terdampar tuh bisa dibeli di pasar sebenarnya. Cuman dia tuh saat itu juga gitu kan. terkagum-kagum mungkin dia melihat itu. Nah pada akhirnya proses tersebut selesai dan Zoya pun kembali ke pos evakuasi dengan tubuh yang lemas dan tremor pastinya. Pasti. Setelah beberapa minggu berlalu, James dan Laura pun belum bisa ditemukan. Zoya pun mengikhlaskan kepergian 4 orang sahabatnya ini. Akhirnya, Zoya melanjutkan hidupnya dengan keluarganya yang selamat dan membiasakan diri tanpa hidup dengan 4 orang sahabatnya tadi yang tewas akibat bencana tsunami yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Nah, jadi begitulah ceritanya guys. Jadi kayak kesimpulan dari cerita nih kan. Jadi orang tuh kan kayak bersahabat nih 5 orang kan. Si James, si Zoya, Laura, Anes, Hana kan. Bersahabat, emang bersahabat kali. Udah lama orang ini bersahabat kan. Terus kayak emang nih orang ini tinggalnya di apa kan, di satu kota yang bagian lautnya tuh ada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ini emang gunung tua, dia tuh udah lama kali nggak batuk Gunung Krakatau. Sekali batuk tengoklah hancur. Ya kan kita juga nggak tahu kejadiannya kayak mana maksudnya tuh. Untuk kedepannya kita nggak tahu gimana, apa yang bakal menimpa kita juga nggak tahu gimana. Jadi kita pokoknya dalam cerita ini kita harus Selalu hati-hati. Jangan menyepelekan suatu hal yang tidak terjadi. Apalagi ke tempat yang pertama kali kita ke sana. Jangan kayak seolah-olah kita tuh loh udah tahu udah kenal sama kita daerah. tuh tamu di situ. Jadi kita jangan ke gabah. Nah, jadi kan orang tuh nggak nyangka nih bakal kayak gitu, bakal terjadi bencana besar tuh di daerah mereka. Orang ini nggak menyangka gitu. Orang tuh pun nggak mau itu bakalan terjadi. Coba itu kecerobohan itu tadi gitu kan. Zoya pun sampai sekarang mungkin kalau dipikir-pikir mungkin dia masih trauma ya. Ya masih trauma lah kayak ingat sahabat. Apalagi nanti dia mau bilangin sama orang tuanya si Hana kan. Si Hana ini tadi ceritanya strict parents. Apa mau dibilangnya sama orang tua Hana gitu. Itulah. Jadi gitu ya guys. Jadi kesimpulan tuh jangan berbohong. Terus jangan apa lagi Risha? Jangan gegabah. Tuh. Nah, jangan sombong. Nah, oke. Tuh ya guys ya. Nah, jadi itulah cerita kami. Selamat menyaksikan.